Nah, agenda ketiga kita ikhtiar memaksimalkan peran lembaga JIS dan masjid. Nah, ini yang kemudian kemarin sudah Ini actionnya nih, ya, teori nih ya. sudah kita coba rumuskan formulasi. Yang pertama kita harapkan kita ingin membesarkan ya, memperbanyak, memperluas kolaborasi kita kepada pihak-pihak yang punya kepedulian terhadap persoalan riba. Iya, iya, iya. Ya, jadi kita datangi nih lembaga-lembaga zakat, kita datangi masjid-masjid kalau yang banyak kasnya masih cukup banyak gitu maksudnya. Untuk ayo kita sama-sama berikan porsi untuk kemudian mengatasi masalah penyakit riba seperti itu. Jadi mempersiapkan giat memberi solusi alternatif hasil kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Agnia atau Muzaki dan LAS dan masjid. Kemudian tahapan yang kedua adalah mengedukasi. Ketika kita ada titik temu dalam hal sisi persepsi, dan insya Allah saya sangat percaya diri gitu, program kita ini bisa diterima. Insya Allah. Ya, insya Allah. Kenapa? Karena ini adalah dalam rangka mengatasi persoalan yang nantinya akan menjadi yang kita khawatirkan ya, dampaknya ketika kemudian masalah ini kita tidak atasi akan menjadi gunung bola salju. Bola salju semakin besar. Semakin besar yang kemudian itu bisa banyak hal negatif. Salah satunya kriminalisasi, dampak kekerasan rumah tangga dan sebagainya, bunuh diri dan sebagainya yang kita tidak harapkan. Dan ini fenomena ini sudah kita lihat sehari-hari ini. Ya, belum lama ini kan ada fenomena ada orang tua yang membunuh, naudzubillah itu. 4 orang anaknya di Malang dan lain sebagainya. Dan itu disulut masalah ekonomi. Dan mungkin bisa ditelusuri lagi, itu mungkin juga ada banyak pinjamannya, misalnya pinjaman ribanya kan, naudzubillah yang jadi. Nah, ketika kita sudah punya kesepahaman dengan pihak lembaga, maka kita perlu edukasi. Nah, ini kita edukasi ini dengan dengan langsung kepada mereka yang terdampak ya. Riba seperti itu. Menggugah kesadaran dan menyiapkan mental untuk sembuh dari penyakit riba. Jadi bahasa sembuh tadi sangat tepat ya, karena ini adalah penyakit. Dalam bentuk pengajian di masjid-masjid untuk memberikan solusi yang sesuai dengan tuntunan wahyu, Al-Quran, dan hadis. Nah, setelah itu, ketika mereka sudah teredukasi, maka kita berikan pendampingan, latihan. Kita sesuaikan dengan minat dan bakat yang mereka miliki, seperti itu. Memang tantangannya adalah ketika kemudian kita ingin mengumpulkan mereka, pertanyaannya apakah mereka mau kita ajak untuk sembuh? Karena lagi-lagi mental gitu. Ya nggak semua. Ya, yang mau saja. Yang mau saja, dananya juga nggak banyak. Ini sudah terfilter kan, tersaring. Ya, seperti kalau itu. Kalau semuanya mau, dananya nggak ada. Dan yang menariknya memang tidak saja kemudian dampingan ini berbentuk pelatihan sampai sisi terwujudnya bisnis ya. Bentuk bisnis ya. Kalau kemarin ada madu GB. Ya. Nah ini pas nih kalau bicara bisnis, ada komunitas lele. Betul, komunitas lele dan sebagainya. Saya di MCC ini sebagai Sekum Muslim Creative Planner Community ini kan kebetulan ketuanya adalah sebagai produsen ya, pabrikan sabun kebutuhan, dan dia juga siap kemudian memiliki visi yang sama untuk kemudian bagaimana membantu mereka yang kemudian punya kemauan untuk bangkit dalam hal ekonomi. Jadi dari program ini sepertinya udah lengkap. Ya kan, ada klinik riba yang nanti mendampingi dari segi hukum, teknis dan mentalnya supaya sembuh dari riba itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita berdayakan sementara lembaga ribanya nggak direm. Lembaga ribanya ngegas mulu. Lagi enak-enak usaha didatengin debt collector, didatengin tagihan. Akhirnya program mereka tinggalkan kabur gitu kan. Karena nggak kuat mental. Nah, kalau lembaga ribanya nggak direm, ya program nggak bisa jalan juga. Kemudian ada masjid-masjid, insya Allah mereka akan menerima gitu kan. Kemudian ada tadi pendamping wirausaha gitu. Nah, sekarang coba kita lanjut dulu nih, Pak. Ya, ini sebenarnya udah slide-slide terakhir nih. Jadi memang nanti tahapan kegiatannya kita buat kesepahaman, kemudian kita cebarkan informasi. Jadi pihak masjid lah nanti yang kemudian memfilter jamaahnya ya. Karena mereka yang tahu gitu ya. Kalau bisa memang pihak masjid. Kenapa? Karena supaya masjid ini punya kepedulian betul ya, cari yang pas apa ini kira-kira. Karena selama ini barangkali kan sifatnya pasif ya, menerima jamaah ya kan. Tapi ketika ini mereka jadi akhirnya kemudian
mencari gitu loh. Mm-mm. Dengan kemudian menyebarkan informasi seluas-luasnya siapa yang kemudian ingin mengikuti program kita. Iya. Kira-kira Masalahnya begitu. spanduk yang besar ya. Iya, Terjerat pinjol, butuh solusi, datang ke masjid. kira-kira begitu. Nah, kemudian tiket untuk pengajian yang tadi sudah kita ini kan, nanti kemudian ditindaklanjuti pada bagaimana mereka membuat RTL, rencana tindak lanjut. Lancar. Ya, ini penting karena ya apa ya, kita berikan wawasan juga kepada mereka yang memang sudah betul-betul sangat kronis, misalnya penyakitnya harus disembuhkan, ya pasti harus disembuhkan terlebih dahulu. Iya. Tetapi kalau misalnya mereka, kita lihat nanti dari sisi kadar penyakitnya. Nah, Kalau yang kemudian, ya dia ternyata tinggal sedikit lagi, perlu sentuhan sedikit tentang masalah bagaimana memulai bisnis yang baru, itu sudah kita bisa dampingi. Nanti macam-macam lah penanganannya kita akan sesuaikan. Kita buatkan WA group, ya boleh kita sesuaikan dengan kanal potensi dan masalah yang mereka hadapi. Kemudian pelatihan pendampingan, yang tadi kita bicara tentang SOP, pembukuan dan laporan keuangan usaha. Kemudian monitoring dan evaluasi menjadi penting ya, supaya nanti ada keberlanjutan program sampai ke exit program tadi yang Pak Aditya sampaikan, itu penting. Supaya kita jangan sampai kemudian kita memelihara mustahik gitu. Iya, malah nggak tuntas ya. Nggak tuntas, jadi selamanya. mustahik selamanya. Kalau bisa mereka sudah sampai ada ukuran secara ekonomi, ketika dia sudah bisa membayar zakat misalnya, itu sudah pastinya sudah masuk nisab zakat yang kemudian, nah ini salah satu hal yang kemudian sangat membantu bagi lembaga zakat. Bagi lembaga zakat, iya benar. Seperti itu. Dan program-program seperti inilah yang kemudian memang dibutuhkan oleh lembaga zakat yang mengena sampai sisi akarnya, gitu. Dengan tadi mereka mentalitas yang kemudian sisi kesadarannya belum tersentuh, yang terjadi ketika dia sudah lunas, hutang lagi. Itu yang kita khawatirkan. Dan dampak yang kita harapkan adalah jamaah masjid ini sebagai inputnya, kemudian prosesnya di pengajian, kemudian ada pelatihan, pendampingan, outputnya literasi meningkat tentang riba ya khususnya, dan ekonomi syariah pada umumnya. Skillnya juga meningkat juga sisi penghasilan. Ini penting nih output. Biar secara langsung mereka tuh punya kemampuan untuk setidaknya mencicil ya pokoknya yang tadi itu menjadi bagian dari hutang yang belum selesai. Kemudian outcome-nya tidak terkena riba lagi, meningkatnya kemampuan sembuh dari penyakit riba tadi. Itu outcome. Jadi supaya jangan sampai sakit lagi. Seperti itu. Nah, ini hanya gambar yang terakhir di slide terakhir ini. Ketika kemudian kita mengorganisir semua program-program kita secara baik, ya, maka yang terjadi adalah akan tertata ya sebagaimana kita lihat di sini gitu kan. Ibu-ibu yang sudah produktif kemudian memberikan sebuah produk-produk ya, output produk yang memang kemudian bisa menjadikan semacam tambahan ya, nilai tambah dari sisi penghasilan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti bagaimana teknisnya mungkin lebih banyak tanya jawab, atau mungkin tadi sudah kita anggap diskusi sambil berjalan. Karena saya pikir memang kita perlu memasyarakatkan program ini, tidak saja kemudian berhenti pada sisi kajian seperti di sini, gitu. Tetapi bagaimana yang sudah pernah kita lakukan, kita sudah mulai kita di mana di Pondok Rajak ya waktu itu. Saya kira tindak lanjutnya adalah insya Allah kita buatkan proposal. Nanti seperti Pak Aditya, seperti Pak Solihin ini bisa ikut bagian dari sinergi program kita gitu, yang kemudian bisa menguatkan dalam hal mengatasi penyakit riba ini. Saya kira mungkin begitu Pak. Tapi sebelum tutup ya closing statement nih, ya kan, untuk menghimbau para pemirsa di video YouTube kita, karena di luar sana mereka punya potensi yang bagus-bagus dan kangen juga dengan kolaborasi-kolaborasi ini. Nah, kalau sebanyak-banyaknya bisa kita kolaborasikan seperti puzzle dan akhirnya menjadi program yang utuh, nah ini kan luar biasa. Lembaga zakat juga punya kebutuhan jadinya terbantu, kemudian masjid punya kebutuhan juga terbantu, nah mustahik punya kebutuhan terbantu, muzaki, semuanya tertolong gitu kan, tertolong. Inilah yang namanya akhirnya ya persatuan gitu, berjamaah.
berjamaah di masjid, sholat berjamaah, dan kita juga berjamaah secara ekonomi. Kita closing dulu nih, statement gimana dari Pak Ade, Masya nanti Allah. bergiliran gitu ya. Oh ya, berarti Iya. closingnya nggak hanya dari saya ya. Iya. Ya, baik, alhamdulillah. Jadi saya kira ini pertemuan saat ini bukanlah pertemuan yang secara kebetulan, tapi memang Allah takdirkan. Mudah-mudahan ini ada efek kebaikan selanjutnya yang lebih besar. Dan saya mengajak kepada teman-teman, saudara, sahabat semua yang dalam hal ini berkesempatan menonton channel YouTube ini untuk sama-sama kita edukasi masyarakat mulai dari lingkungan yang terkecil, keluarga kita dan lain sebagainya untuk menghindari penyakit riba ini. Jangan sampai kemudian naudzubillah kita terhinggapi, saudara-saudara terdekat kita terhinggapi dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, yang kemudian bisa kita lakukan, mari kita himpun, kita banyak bekerja sama dengan mitra-mitra yang tadi disebutkan oleh Ustadz Sutrisno untuk sama-sama mengedukasi masyarakat lebih luas lagi terkait dengan penyakit riba ini, supaya bagaimana kemudian kebutuhan-kebutuhan dari pihak lembaga-lembaga zakat maupun DKM masjid, kemudian lembaga-lembaga pada umumnya yang memiliki visi yang sama dengan kita untuk menyembuhkan penyakit riba ini, kemudian bisa mendapatkan solusinya ya dengan memberikan bagaimana edukasi kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak tadi agar kemudian tidak lagi kena penyakit riba seperti itu. Kita tidak bisa gerak sendirian, Bisa, ya. Kita tidak bisa gerak sendirian, tapi tentu ini adalah kita harus perangi karena jelas dalam Al-Quran itu istilahnya sudah perang gitu ya dengan riba ini. Saya kira mungkin itu closing statement dan kita insya Allah sangat yakin bisa kita berperang dan menang melawan riba ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Silakan Pak Aditya. Buat Pak Ade dan Pak Solihin ya. Jadi narasumber yang hari ini menyampaikan tentang wawasan terhadap zakat, infak, sedekah itu memang sangat bagus sekali buat dikolaborasi dan edukasi, terutama untuk para yang terjerat riba. Jadi mereka bisa bukan cuma bangkit, tapi mereka bisa memperbaiki ekonomi, bisa lebih baik gitu. Jadi buat para pemirsa bisa untuk berkolaborasi dan juga bisa memberikan solusi nih dari acara yang hari ini kita bahas untuk meningkatkan ekonomi dan juga melunasi utang-utang yang diderita di kita. Saya rasa seperti itu. Ya, sekarang Pak Solihin nih, mantan komandan riba yang sekarang jadi marbot. Mari bantu orang taubat. Ini menarik istilahnya. Ya, makasih Ustadz Trisno dan Pak Ade dan Pak Aditya. Malam hari ini ya qadarullah saya ada waktu untuk silaturahmi. Udah lama nggak ketemu Pak Trisno. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berkah. Insya Allah kita memang harus berkolaborasi sehingga menjadi kita penggiat anti riba. Ya. Insya Allah dengan kolaborasi ini kita bisa membuat suatu standar operasional untuk mengedukasi rekan-rekan sahabat yang terlibat dengan riba dan nanti kita menjadikan hidup mulia tanpa riba. Amin ya Allah. Insya Allah pertemuan ini akan berlanjut ya kan Pak Ustadz ya. Ketemu lagi dengan para mujahid-mujahid yang insya Allah bisa memberikan masukan lebih bagus lagi, lebih intens lagi bagaimana melawan riba. Karena memang riba ini kalau kita bilang ngeri banget gitu loh. Ringan minjemnya, berat bayarnya kan gitu. Insya Allah dengan orang-orang yang baik, ketemu dengan orang yang soleh, kita Amin, bisa ya. berdakwah dan dapat pahala di akhir nanti. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini sebelum ditutup, saya ada hadiah ini buat narasumber kita, Pak Ade. Jadi acara kita ini selain didukung oleh Visit Trip, vendor travel, kita didukung juga oleh Madu Gebi. Masya Allah. Madu? Ini paling menarik ini. Kita tutup ya. Insya Allah nih obrolan kita bukan hanya sekedar obrolan kosong seperti di warung kopi, tapi adalah obrolan yang dilanjuti dengan sebuah aksi yang benar-benar kita ingin membawa sebuah solusi
yaitu solusi sembuh riba Amin. yang dijalani oleh klinik riba bekerja sama dengan berbagai komponen masyarakat umat Islam ini. NATO apa tuh? No action, no sekarang, action, take opportunity. Wah, Masya Kita Allah. tutup saja acara kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdik. bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.